Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Apple lagi ngajuin paten buat kaca depan mobil nih dengan teknologi augmented reality alias AR. Kalau kamu penggemar film sci-fi mungkin udah gak asing lagi sama ini. Nah, teknologi AR ini bakal dipaduin sama informasi digital di dunia nyata dengan menunjukkan tampilan informasi di kaca layaknya di film sci-fi. Sensor kayak visible light camera, kamera inframerah, dan radar yang digunain buat bikin model 3D dari lingkungan di luar mobil. Model 3D ini digunain sebagai dasar buat nampilin berbagai informasi yang bermanfaat atau rintangan yang mengganggu di jalan. Menariknya lagi, lewat AR, di depan kaca mobil ini nantinya bakal nampilin semacam speed bump buat ngingetin kalau kamu sebagai pengemudi sudah melaju terlalu cepat. Nah, di masa depan kalau kamu bisa pakai ini beneran, rasanya kayak masuk ke dunia film sci-fi nggak sih? Oppo luncurin smartwatch baru nih, yakni Oppo Watch 4 Pro dan Oppo Watch SE barengan sama ponsel lipat Oppo Find N3 Flip. Oppo Watch 4 Pro-nya kayak gimana? Sama kayak pendahulunya Oppo Watch 3 Pro. Tapi Oppo ngasih peningkatan di berbagai sisi, baik dari bagian luar maupun dalamnya. Sekarang, Oppo Watch 4 Pro pakai bahan stainless steel yang bikin jadi lebih kuat walaupun sedikit lebih berat. Perbandingan beratnya 52,3 gram versus 37,5 gram di generasi sebelumnya. Smartwatch ini punya kemampuan sensor yang bisa kasih pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Kalau Oppo Watch SE, spesifikasinya jauh lebih rendah. Bahannya composite dan punya layar berbentuk kotak flat berukuran 1,75 inci. Nah, kalau mau tahu update-update selanjutnya, simak terus ya Jagat Review. Microsoft diam-diam udah nggak nawarin lagi penyimpanan cloud unlimited buat OneDrive dalam paket langganan bisnis mereka. Tepatnya paket langganan Business Plan 2 yang dihilangkan dan sekarang cuma tersedia Business Plan 1 dengan batas penyimpanan 1 TB per pengguna. Melansir dari TechRadar, penyelesaian itu tampaknya dilakukan antara 14 Juli sampai 28 Juli tahun ini tanpa pemberitahuan apapun. Dalam pernyataannya, Microsoft bilang perubahan itu nggak berpengaruh buat mereka yang sudah berlangganan. Sementara itu, buat pelanggan baru yang mau daftar, opsi itu sudah tidak tersedia. Dalam paket Business Plan 1 series, batas penyimpanan cloud bisa meningkat dari 1 TB menjadi 5 TB dengan syarat tertentu, yaitu harus minimal ada 5 anggota dalam satu paket langganan. Jadi, sekarang cuma ada biaya $5 per bulan. Kalian pakai OneDrive juga nggak? Kamu pelanggan Disney Plus? Waktu pertama kali masuk ke Indonesia, harga Disney Plus Hotstar masih Rp65.000 per bulan, atau kalau premium Rp199.000 per tahun. Dan cuman dengan harga segitu, kamu bisa enjoy film-film dan seri-series dari Disney. Sayangnya, mulai 3 Oktober 2023, harganya nggak lagi sama. Sekarang jadi Rp119.000 per bulannya, dan Rp799.000 per tahunnya. Lewat halaman resminya, pihak Disney Plus Hotstar udah nawarin pelanggan buat batalin langganannya, dengan ngikutin langkah dalam artikel di pusat bantuan. Ini bisa kamu lakukan kalau kamu memang merasa keberatan. Pembatalan ini masih bisa kasih akses ke pengguna sampai batas waktu akhir berlangganan. Gimana nih, dengan kenaikan harga ini masih ada nggak yang mau langganan Disney Plus? Google menerapkan kebijakan baru untuk mesin pencari mereka. Google Search sekarang akan mengaktifkan Safe Search, fitur filter untuk pencarian yang lebih aman bagi anak di bawah umur, secara default untuk semua akun tanpa terkecuali. Itu artinya semua konten dan gambar berbau pornografi, kekerasan, serta konten sensitif lainnya dalam hasil pencarian akan di-blur alias diburamkan secara otomatis. Google mengatakan bahwa perubahan itu kini diterapkan ke semua orang. Dalam penjelasannya melalui postingan blog, perubahan tersebut berlaku untuk semua akun Google, baik yang masuk dalam pantauan orang tua alias akun anak-anak ataupun tidak. Bahkan ketika pengguna sedang menggunakan mode incognito sekalipun atau tanpa login ke akun Google. Walaupun demikian, pengguna dapat dengan mudah menonaktifkan Safe Search melalui menu di pojok kanan atas. Ketika pengaturan default tersebut sudah dirubah, Google Search bakal mengingat untuk pencarian selanjutnya. Nah, ini perlu dicatat nih buat jaga anak dari konten yang gak layak. Ditujukan untuk kalangan gamer atau konten kreator, Corsair baru saja memperkenalkan wireless gaming mouse terbarunya yang diberi nama Scimitar Elite Wireless MMO. Uniknya, mouse ini memiliki tombol fisik pada sisinya sebagai tombol makro. Corsair Scimitar Elite Wireless MMO ini cocok untuk gamer yang gemar bermain game MMO, di mana mereka membutuhkan latensi yang sangat rendah dalam bermain game dan tombol makro yang memudahkan dalam mengatur skill di dalam game dengan lebih cepat dan efisien. Mouse ini memiliki 16 tombol makro yang bisa diprogram secara maksimal dengan
dengan 12 diantaranya ditempatkan pada sisi kiri mouse. Mouse ini menggunakan presisi Ultra Corsair Marksman, 26K DPI optical sensor yang memungkinkan mouse untuk bergerak dengan lebih mulus, serta kemampuan untuk bisa digunakan hingga 100 juta klik. Sayangnya saat ini Corsair tidak menyebutkan harga jual barang tersebut, tapi mouse ini sudah tersedia di Eropa, Amerika Utara lewat website resmi Corsair wilayah masing-masing. Nah, buat yang suka main game MMO, ada yang tertarik gak dengan mouse ini? Berapa lama dukungan update OS di smartphone paling lama yang pernah kalian dengar? 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun? Buat smartphone yang satu ini, beda dikit nggak ngaruh. Kita kenalan sama Fairphone 5, yang salah satu keunggulannya update softwarenya paling lama, yaitu 10 tahun. Wah, lama banget. Emang kenapa ya? Smartphone ini memang fokus sama komitmen sustainability, nggak cuma jaminan update software yang panjang, tapi juga garansinya selama 5 tahun. Dari materialnya, 70% berasal dari daur ulang juga. Sesuai namanya, smartphone ini mengedepankan kesejahteraan buat karyawannya dengan kasih upah yang layak buat pekerja. Ponsel lama bisa dikembalikan dengan kotak Fairphone buat didaur ulang. Soal spesifikasi termasuk kelas menengah dengan SoC Qualcomm QCM6490. Kalian yang cinta lingkungan, kalau yang satu ini masuk Indonesia, kalian minat gak? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.